Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di VOA Creative Talk bersama saya Naratama. Di program ini seperti biasa kita akan mengupas berbagai macam kisah di balik layar industri kreatif, mulai dari film, kemudian ada musik, ada fashion, ada desain interior, animasi, segala hal seperti biasa kita akan selalu diskusi di program ini. Dan agak berbeda kalau sebelumnya saya di studio dan selalu syuting di studio, saya memang harus terpaksa syuting di luar dan tetap memakai masker karena suasana di kota New York ini masih sedang COVID. Kita sedang berjaga-jaga supaya tidak ada second wave atau pandemi corona masuk lagi kota New York. Jadi saya tetap harus pakai masker walaupun sekarang sebenarnya bisa aja buka masker. Tapi karena kita lagi ada di luar dan NYPD selalu mencek orang yang tidak pakai masker dan bisa kena denda sampai $1.000. Jadi lebih baik saya tetap pakai masker kan. Nah, saya sekarang ada di depan studio, dan ini menarik sekali karena saya sekarang ada depan studio televisi yang cukup terkenal, yaitu di depan studionya tempat Saturday Night Live, Tonight Show, dan Late Night with Seth Meyers. 3 produksi ini ada di stasiun televisi dan produksinya di belakang sini. Tapi sekarang sedang tutup karena sebagian besar produksi-produksi film, produksi-produksi televisi di Amerika ini sekarang sedang rerun. Jadi kalau kita nonton televisi itu semua isinya hampir 60-70% itu isinya rerun program semua. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa produksi. Kalaupun tuh ada yang produksi sangat terbatas sekali. Misalnya, kalau syuting di luar terpaksa harus hanya dikecilkan, tidak bisa orang banyak. Kemudian sekarang kalau misalnya produksi stasiun televisi pun juga begitu. Antara penyiar juga tetap harus jarak. Saya pun juga begitu, kalau sekarang saya harus wawancara, saya tetap harus jaga jarak. Seperti wawancara orang, kalau bisa tetap harus jaga jarak 6 feet gitu. Dalam kondisi seperti ini, walaupun COVID sedang melanda dunia dan kota Amerika, di kota New York juga sedang menghadapi masalah COVID pandemi yang begitu besar, dunia kreatif tetap jalan, terutama untuk short video, yaitu konten-konten video yang dibuat secara pendek. Tapi pemirsa, dalam kondisi pandemi corona ini, kreativitas video tetap bergerak cepat. Artinya banyak sekali ide-ide baru yang justru tampil dan beredar di publik tidak hanya melalui stasiun televisi atau TV kabel, tapi juga melalui OTT. Jadi seperti Netflix, Prime Video, Hulu, itu kemudian diminati oleh customers dan kemudian mendapatkan rating yang tinggi dan mendapatkan pemasukan cukup besar karena banyak orang tidak lagi menonton televisi, tapi justru menonton OTT. Dan ini juga terjadi dalam dunia kreativitas seperti audio. Misalnya Virginius, sebuah kelompok Indonesia EDM, ya, Electronic Dance Music, yang bisa mendapatkan 150 juta download di Spotify. Virginius adalah sebuah contoh konkret bahwa musik bisa masuk ke dunia digital, kemudian viral, kemudian disukai, kemudian di-download oleh begitu jutaan orang. Tapi bukan hanya lewat audio, tapi juga lewat musik. Misalnya musik video klip Lati, kemudian banyak sekali orang-orang menyanyikan dan membuat reversion Lati yang ada di YouTube. Artinya antara musik dengan video kemudian menyatu. Tapi pemirsa, sebelum saya bawa Anda ngomongin soal musik dan video musik, saya ajak Anda dulu untuk nonton sekali lagi berita tentang Virginius yang menembus 150 juta download di Spotify. Virginius kembali meluncurkan single terbaru khas yang diluncurkan pada akhir bulan Juli lalu. Kelompok beraliran musik elektronik dance music ini berkolaborasi dengan musisi EDM papan atas dari Belanda, Yellow Chow, dan vokalis muda yang sedang naik daun, Reiko. Dalam waktu 5 hari sejak diluncurkan di laman YouTube, single khas telah ditonton oleh lebih dari 1.770.000 penonton. Kreativitas 3 musisi Reza Octavian, Eka Agustiwana, dan Gerard Liu ini semakin mendunia setelah single Lati yang diluncurkan Maret lalu masuk peringkat pertama di platform Spotify Indonesia dan peringkat kedua di Spotify Top 50 Global dengan 150 juta musik download. Sukses ini diikuti dengan peringkat 1 di TikTok Global Dunia dan platform Deezer, Shazam hingga iTunes Indonesia. Sementara single Lati dengan bintang tamu Sarah Fajira hingga awal Agustus ini telah ditonton oleh lebih dari 82 juta penonton di laman YouTube. Eka ngirim gue draft lagu, ngirim gue dan Arab itu draft lagu. Lagunya lumayan menarik karena sebenarnya itu draft awalnya adalah kita bikin lagu dari suara Jeep di starter. Kan ada Jeep-Jeep yang biasa itu kan yang buat ekspedisi gitu kan. Ya. Nah, direkam lah sama dia, terus dikasih beat yang beat apa kalau sekarang istilahnya beat trap gitu lah, beat elektronik gitu lah. Arab pikir, oke, lagu ini bisa nih dikasih sinden gitu kan, gara-gara si Eka sendiri udah pernah melakukan pekerjaan sama Sarah, jadi pilihannya jatuhlah ke Sarah. Jadi menurut gue mungkin kalau hits untuk Lati ya paling 2 bulan 10 juta gitu, 2 bulan 5 juta maybe gitu kan. Cuman ternyata setelah si video klipnya dibuat dan dirilis,
boom, langsung sebulan 40 atau 50 juta. Lati kemudian menjadi viral untuk cover version di sosial media. Di laman YouTube, ratusan penyanyi dari berbagai negara melantunkan nada-nada pentatonik dengan bahasa Jawa, termasuk seniman Didi Ninitowo. Sukses Weird Genius menembus ratusan juta digital download, membawa nama mereka tercatat sebagai musisi Indonesia kedua setelah pianis jazz Joy Alexander yang berhasil memajang billboard single musik mereka dipasang di papan billboard Times Square, Manhattan, New York. Karena kalau pemirsa lihat di belakang saya, nah ini ada board, ada billboard. Sebulan lalu, musisi Indonesia Weird Genius, fotonya ada di billboard ini. Ya, kita memang patut berbangga dengan keberhasilan Weird Genius yang fotonya dipajang di belakang billboard di belakang saya ini. Dan ini adalah musisi Indonesia kedua setelah Joy Alexander yang juga pernah dipasang wajahnya di Times Square di billboard belakang saya ini pada tahun lalu. Muka gede banget ini, di mana terus ada dia kan nggak cuma satu kan, tapi ada 2 tumpuk gitu kan. Ya. Dan ya, I mean it's there for everyone to see, so like it's really something that's surprising. Dalam kondisi pandemi, Weird Genius tetap terus berkarya. Selain meluncurkan single terbaru, kelompok ini sempat tampil di konser Festival Digital Ocean Mid Music dan konser visual digital di Indonesia. Naratama, VOA, New York. Oh, pemirsa, itu dia tadi Weird Genius dengan Lati. Sengaja saya memutar berita tadi kepada Anda lagi karena supaya mengingatkan bahwa sebuah lagu Lati dengan musik video yang bagus kemudian bisa menjadi viral dan sangat terkenal di dunia. Tapi ngomong-ngomong soal musik video banyak mengatakan bahwa orang musik video itu sudah mati. Orang banyak mengatakan bahwa tidak lagi ada menonton musik televisi. Tapi tidak di Amerika, terutama di kota New York ini. Karena begitu banyak channel-channel musik masih tetap berjalan. Banyak sekali televisi musik masih tetap ditonton orang. Dan mereka mendapatkan penonton sendiri, mempunyai genre-genre tersendiri. Oke pemirsa, saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol soal musik video setelah yang satu ini. Saya baru naik subway, jadi terpaksa harus berjalan kaki dulu dan saya akan pulang dulu. Kita sekarang ada di 49th Street. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dan melihat bagaimana Weird Genius dengan musik video Lati berhasil menembus pasar dunia. Kita jadi ingat pada tahun 80-an atau 90-an ketika Indonesia memulai generasi yang disebut dengan generasi musik video. Dimulai dengan adanya MTV. Waktu itu ada channel TV yang 24 jam tayang, kemudian masuk ke Indonesia dan juga tayang di sebuah stasiun televisi. Ketika itu tiba-tiba muncul sebuah aura untuk menciptakan karya-karya kreatif terbaru dalam dunia video klip. Oke pemirsa, sebentar saya buka ini dulu. Capek banget. Pakai masker ini benar-benar bikin nggak bisa napas. Tapi di tahun 90-an itu ada yang disebut dengan generasi MTV, yaitu generasi anak-anak muda yang terinspirasi untuk menciptakan karya-karya kreatif baru dalam dunia musik video dengan menciptakan video-video klip yang sangat inovatif, sangat inspirasional dan sangat kreatif. Muncullah sutradara seperti Rizal Tovani, Oleh Sacha Bahtiar, dan juga ada Dimas Jedingra, juga Jaya Subianto, dan berbagai macam nama yang sebenarnya tidak terlalu banyak waktu itu. Hanya sekitar 20 orang yang saling mengenal satu sama lain. Mereka adalah disebut dengan creeper atau sutradara kita membuat video klip. Dan para sutradara video klip itu menciptakan karya-karya video klip karena mendapatkan pesanan dari stasiun televisi ataupun dari produser rekaman. Satu pertandingan waktu itu disebut dengan Video Musik Indonesia, di mana para anak-anak muda kemudian menciptakan karya-karya terbaik kemudian dinilai untuk menjadi juara setiap tahun. Dan tahun ini ternyata tahun 2021 ini kemudian akan ada sebuah gerakan baru yang disebut dengan Indonesia Music Video Award. Bagaimana ceritanya? Kita ikut ngobrol. Ada Oleh dan Nico. Apa kabar bro? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you banget nih udah ngumpul-ngumpul di program kita. Kenapa kita bertiga mau ngobrol nih? Karena hari ini kita akan ngebahas satu yang paling menarik, yaitu soal masalah musik video atau video klip. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka karena Oleh dan Nico ini kemudian punya ide untuk menghidupkan kembali musik video Indonesia dengan cara membuat award. Tapi kalau kita tahu di era 90-an itu banyak sekali musik Indonesia itu terbantu atau menjadi populer melalui layar televisi lewat video klip. Ya, jadi ada
ketika itu banyak sekali tumbuh sutradara-sutradara video klip yang datang dari luar negeri maupun sutradara video klip yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu juga ada Oleg nih. Lek, gimana ceritanya Lek? Itu kok gimana ceritanya? Yes. Mungkin kebandingin dulu ya, kita kebandingin dulu ya antara musik video zaman dulu dengan video klip sekarang. Kira-kira apa sih Lek yang membedakan antara musik video klip zaman dulu dengan video klip zaman sekarang? Dasarnya ini dibuat kita pakai nama Indonesian Music Video Award. Karena kita melihat kan perkembangan musik video itu telah mengalami berbagai macam fase ya. Mulai dari zaman analog sampai dengan digital. Mulai dari kru dan peralatan produksi, kamera, lighting, editing yang super heavy, yang wah banyak. Hingga berevolusi ke format digital yang compact. Bisa segede-gede. Bahkan bisa segede gini. Pakai AS aja masih bisa loh kalau kita iPhone ya. Maksudnya segitu peradaban yang nggak pernah disangka sama kita. Karena setelah lama vakumnya ajang apresiasi pekarya musik Indonesia, video di Indonesia, kita bilang musik karena kan berangkat dari musik terus kita videokan. Maka IMFA hadir sebagai ajang kompetisi musik video yang kredibel dan independen untuk memberikan apresiasi terhadap karya musik video. Karena musik video sendiri kan sebagai materi promo mereka, karya musik Indonesia dalam digital platform dan untuk tujuan komersil tujuannya. Jadi kita coba mendampingi ke rekan-rekan penerus gitu. Karena kalau kita tarik sedikit ya di dekade 80-an, eksistensi musik video itu diawali dengan siaran perdananya itu sama MTV. Dikenalnya ada channel MTV itu tepatnya tanggal 1 Agustus 1981. Kita ngomong ini berdasarkan riset. Karena musik video pertama dengan lagu Pergilah Kasih, rilis tahun 89, itu yang dipopulerkan oleh almarhum Chrisye, labelnya tuh Musika Studios, dibuat oleh pekarya, sutradaranya saat itu adalah J. Supriyatno. Itu mengawali eksistensi musik video di Indonesia untuk di kancah internasional. Dengan adanya itu, walaupun masih terbatas, orang kalau menonton kan mesti lihatnya parabola atau apapun juga. Sangat terbatas atau masuk di TV nasional diinformasikan. Itu MTV Asia itu biasanya di Hong Kong. Zaman itu kan jumlah video perusahaan, maksudnya company yang memproduksi video klip itu sangat sedikit ya, sehingga kadang-kadang kita bisa hidup dari video klip. Dalam 1 bulan itu kita bisa terima order itu bisa banyak. Mungkin kalau zaman gue sih gue pegang 3-2 aja udah repot, 3-2 aja udah repot gitu. Tapi kalau desain itu mungkin dalam sebulan itu bisa 10, bahkan broadcast design terus avant-garde gitu ya. Tapi karena sedikit ya. Tapi zaman sekarang ini kan berkembang begitu besar gitu ya. Itu apa yang membedakan sih sebenarnya perusahaan production house zaman dulu yang memiliki video klip dengan yang sekarang? Karena itu kan profesi ya, sutradara itu profesi, DOP yang turunannya ada kameramen, lighting itu profesi, editor itu profesi. Tapi di kalangan tertentu dianggap itu sebuah hobi aja yang bisa menghasilkan sebuah karya. Sebenarnya itu ada pendidikan eksaknya loh, bahkan ada sampai master atau profesornya di bidang itu tersendiri. Nah, dengan maksud dan tujuan yang ada di sini, karena teknologi yang sangat berkembang pesat ini, kita mengadakan ajang lomba. Kenapa kita bilang kredibel di sini? Karena yang nanti akan menilai itu orang-orang yang memang berprofesional di bidangnya, bahkan mayoritas syarat utama yang bisa menilai di posisi itu yang sudah pernah mendapatkan award di bidangnya masing-masing. Siapa sutradara yang pernah dapat award di zamannya di 90 itu? Karena ada ajang lomba yang diakui oleh masyarakat Republik Indonesia, bahkan negara mengakui kegiatan itu karena materi yang menang itu pun sendiri secara tidak langsung terbawa ke ajang internasional kayak musik video di Singapura, Malaysia, bahkan di MTV. Karena di era 90-an kita pernah ada 2 materi yang masuk mewakili Asia, ada 2 video klip yang masuk ke ajang Asia, akhirnya mendapatkan kalau pialanya MTV itu, yang sekarang juga MTV lagi Award. Diangkat lagi nih, MTV Award, Moonman ya. Itu, pialanya Moonman itu kita bisa terima, dan ternyata bersamaan juga lahirnya deklarasi IMFA ini sudah disiapkan dari 2 tahun yang lalu. Bersamaan dengan comeback-nya MTV, baru kemarin di Agustus tanggal 30 berjalan lagi ajang itu. Tapi di Indonesia tidak mewakili representatif. Jadi
Di kita sendiri kan biasanya nanti dari Indonesia dikumpulkan, siapa yang bisa representatif dapat, lalu diadu di Asia, akhirnya mewakili Asia. Di dekade 90-an itu, untuk tembus ke Asia itu banyak. Ya saya pernah dapat, terus ya Mas Nara mungkin pernah dapat juga ya. Beberapa sutradara pernah dapat mewakili Indonesia untuk di Asia. Tapi yang menang dari Asia untuk ke dunia itu yang diwakili oleh duo pertama itu Rizal Mantovani bersama Richard Buntario. Dia membawakan karya dengan penyanyi Denada. Kemudian ada duo juga Dimas Jayandiningrat dan Jose Purnomo. Kalau Rizal dan Richard Buntario itu berangkat dengan PA bernama, kalau Richard dan Rizal itu Broadcast Design Indonesia. Jose dan Dimas itu berangkat dengan PH bernama Rex Cinema. Nah, dia membawakan karya dari penyanyi almarhum kita nasional, Chrisye, membawakan karya lagu yang dibuat oleh Guru Soekarno Putra, yaitu Kala Cinta Menggoda, yang kebetulan juga tahun ini baru di remake atau di rearrangement atau oleh satu band nasional kita, Noah namanya. Dengan adanya musik video ini, sesuatu selain mengangkat komersilsi lagu itu, sebenarnya juga bisa membuat satu cerita kondisi, mengangkat urban si negara tersebut atau kejadian yang terjadi di kondisi alam yang sekarang atau ternyata dengan kesehatan. Jadi media sosialisasi yang sangat menarik, makanya kita perlu dampingin agar tidak terjadi penyimpangan terhadap apa itu profesi DOP. Karena DOP aja nih rancu nih. Ada cuman kameramen, lighting, padahal harusnya ada director of photography. Nah itu kita harus kembalikan lagi karena jangan sampai lupa bahwa ini ada edukasinya, ada profesi yang harus dilangkahkan dengan step-step yang baik dan benar. Oke teman-teman, itu tadi obrolan dengan teman-teman Indonesia Music Video Award. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kalau di era awal 90-an itu kan hadirnya musik di Indonesia, video musik Indonesia itu selain juga didukung oleh satu stasiun televisi, dulu ada program namanya VMI, Video Musik Indonesia, yang diproduksi oleh PT KAT zaman dulu ya. Itu kayak sumber dari semuanya lah gitu. Jadi orang berlomba-lomba masuk ke situ. Tapi kebutuhan video klip waktu itu dipakai untuk kepentingan marketing kan. Jadi produser mengeluarkan biaya besar untuk membuat marketing, kemudian dia memblok ke stasiun televisi, dia beli jam tayang stasiun televisinya. Nah sekarang kan ini rumahnya agak berbeda nih, kita udah nggak seperti lagi, zamannya udah berbeda, udah masuk ke online, masuk streaming. Gue ada pertanyaan juga buat sekarang buat ke Niko kali ya. Itu gimana sih yang membedakan secara konten antara perbedaan antara VMI zaman dulu, Video Musik Indonesia zaman dulu, kompetisi seperti itu dengan yang sekarang? Tidak bisa dipungkiri perkembangan zaman sekarang kan larinya emang ke YouTube ya, lebih ke YouTube. Jadi secara kuantitas mungkin musik video itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada dulu. Tapi mungkin secara kualitas dan juga budget mungkin ya, sekarang itu pasti lebih kecil dari dulu. Kalau misalnya zaman dulu bisa sekian rupiah, mungkin kalau sekarang label hanya berani mengeluarkan misalnya cuma seperberapanya gitu lah. Karena untuk mereka musik video itu kan emang channel promosi di YouTube. Jadi kalau bisa harganya mungkin nggak sebesar dulu. Kalau dulu kan benar-benar berlomba-lomba ya, kreativitas, apa segala macam, tapi disupport juga dengan biaya musik video yang cukup. Kalau sekarang emang lebih minim, tapi kuantitasnya lebih banyak. Nah, kita pengen, nggak semuanya begitu, ada beberapa juga yang bagus, jadi kita pengen penilaiannya itu berdasarkan aspek-aspek technical agar terjadi pembelajaran juga untuk generasi sekarang. Jadi penilaiannya itu tetap memakai juri atau ada pooling juga ke publik, jadi publik juga bisa memilih gitu? Memakai juri kita, ya. Pakai juri tetap. Jadi kan Oleg bilang bahwa ini ada generasi yang gap ya, antara ketika tahun 90-an tiba-tiba hilang, kemudian sekarang muncul lagi gitu ya. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan televisi ya, karena kalau kita lihat secara in general gitu, banyak sekarang stasiun televisi itu tidak memberikan ruang kepada video clipper atau musik untuk mempunyai tempat mereka untuk berkarya.
Jadi kalau kita lihat sekarang stasiun TV nggak ada lagi. Dulu kan program ada nuansa musik. Dulu saya pegang program musik Indonesia itu bisa sampai bertahun-tahun itu, bertahun-tahun gitu ya. Kita nggak pakai host, malah nggak pakai host, cuman pakai pengantar audio karena itu konsep itu radio video itu malah didengar orang gitu. Tapi sekarang kan nggak ada gitu. Ini gimana nih? Mungkin dari Niko atau dari Oleg ini gimana cara menyampaikan ke publiknya sekarang? Apakah hanya lewat jalur online saja? Apakah harus dibantu dengan stasiun televisi? Kalau yang terakhir-terakhir sih emang sempat ada eranya inbox dan dahsyat ya. Itu kan kira-kira mungkin 7-8 tahun yang lalu mungkin ya. Sempat. Tapi kan TV itu emang industri Mas ya. Jadi begitu rating dan share-nya menurun, ya udah pasti programnya juga menghilang. Nah emang sekarang fenomenanya lebih ke YouTube sih. Semuanya lebih ke YouTube. Jadi kita planningnya pun mungkin kalaupun ke TV reguler misalnya cuman seminggu sekali, tapi grand finalnya nanti di TV, kita maunya seperti itu. Tapi untuk yang penjurian dan lain-lainnya kita tetap di online sih. Jadi kita sebenarnya sih sekarang medianya pakai di YouTube. Yang terjadi di 2020 ini memang akan terjadi rangkuman langsung dari juara 1, 2, 3 di Januari sampai di September. Tiap bulannya, baru nanti di November ketemu per bulan sendirinya. Jadi kalau kita bilang kita udah di zaman nggak pandemi ya, nanti berjalan ya, adalah Januari pesertanya dijurikan, Februari diumumkan di Februari, gitu kan ya. Lalu di bulannya itu sendiri kita selain menginformasikan peserta di bulan Februari siapa aja yang akan dilombakan, yang akan dimulai di Maret, tapi di setiap harinya, jadi kita ke channel TV ada edukasinya, Nat. Orang ikut Video Music Award itu, ikut VMI itu adalah untuk mencari branding pada waktu itu, untuk mendapat pengakuan bahwa gue bisa nih, bahwa gue diakui bahwa gue adalah bagian dari dunia kreatif industri video maker waktu itu. Gitu. Nah ini gimana nih Indonesia Music Award ini? Apakah akan menjadi ajang Indonesia untuk keluar negeri untuk bisa ngangkat video klip Indonesia supaya bisa diputar di seluruh dunia atau gimana? Gimana nih? Sebenarnya kita lagi ngebangun lagi. Karena kalau kategori di Infa ini kan bisa dilihat nanti di website semua kategori kita ada. Bahkan instrumental aja masuk, soundtrack aja masuk. Kita ada 20-22 kategori jenis musik. Nah, Goals yang 2020, Nusantara, lagu-lagu daerah. Nah, di kita sendiri berpikir bahwa di 2022 kita udah publish yang baru. Makanya perlu Nara juga di sini. Kenapa? Kita pengen banget, makanya kita pakai nama Indonesian. Buat yang terakhir, ada tips nggak? Mungkin dari Niko kali ya, tips buat para video maker, para anak-anak SMK, students, gitu, mahasiswa yang semua sedang berkarya dan menjadi bagian, karena video klip itu kan sekarang juga menjadi bagian dari karya akademis. Jadi mahasiswa itu bisa lulus dengan membuat karya video klip, gitu. Itu sekarang di sekolah-sekolah broadcast seperti itu. Kalau zaman dulu kan ngedit kartu aja roll susah ya kan. Kalau sekarang tinggal pakai laptop, pakai handphone aja jadi sekarang. Jadi kalau tipsnya sih berani aja, langsung buat aja dan practice makes perfect, itu aja sih. Karena begitu mereka rajin nih bikin video, bikin konten, bikin apa, ngedit, pasti lama-lama kan tahu kan, oh gue ternyata jagonya bikin gaya begini nih. Nah itu yang bisa diaplikasikan ke musik videonya mereka masing-masing. Oke pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan tim Infa, dan mudah-mudahan tahun 2021 ini gerakan Infa ini akan menciptakan karya-karya terbagus, menghasilkan para kreator-kreator muda, kreator-kreator yang kreatif yang bisa membawa musik Indonesia, membawa video musik Indonesia ini tidak hanya sukses di Indonesia tapi juga ke mancanegara. Oke, sukses terus buat Infa dan sampai ketemu lagi di VOA Creative Talk episode mendatang. Salam.